Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nurse Nyoman Agus Cegetraya, Sarjana Keperawatan Master of Nursing Science. Saya merupakan dosen dari program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini saya mengampu mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Sebelum saya nantinya akan menjelaskan tentang DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment untuk mata kuliah HIV/AIDS. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Keperawatan HIV/AIDS ini merupakan keperawatan dengan bobot 2 SKS dengan kode ASK KK2226, yang dimana fokus dari mata kuliah ini tentunya mempelajari tentang tren dan isu dan perilaku yang beresiko menularkan dan tertular dari HIV/AIDS, konsep penyakit dan aspek biopsikososial, spiritual, serta budaya, serta dalam konteks pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS, prinsip hidup orang dengan HIV/AIDS, family center pada ODA, dan stigma pada ODA, komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS, prinsip perawatan bayi dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS atau dengan orang tuanya yang mengalami positif HIV/AIDS. Tentunya juga mempelajari tentang asuhan keperawatan serta bagaimana merawat pasien menjelang ajal atau paliatif orang dengan HIV/AIDS, dan juga mempelajari tentang bagaimana terapi-terapi komplementer yang khususnya diberikan kepada orang dengan HIV/AIDS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran dari mata kuliah keperawatan HIV/AIDS, di mana yang pertama memiliki sikap dan menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua, menguasai konsep teoritis ilmu biomedik yang menjadi prasyarat juga sebelum memasuki mata kuliah ini. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan, serta praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan atau keluarga serta pendamping serta penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian mampu merencanakan pengkajian secara komprehensif, mampu merencanakan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang, serta mampu merencanakan diagnosa, keperawatan, intervensi, serta keluasan yang terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan, serta menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama, faktor lainnya dari klien, keluarga, serta masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPMK dari mata kuliah keperawatan HIV/AIDS, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep penyakit HIV/AIDS termasuk juga patofisiologi, manifestasi, pencegahan, tata laksana dari penyakit, serta konsep pengkajian melalui aspek biopsikososio dan spiritual serta kultural. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan stigma pada orang dengan HIV/AIDS, tren dan isu, dan perilaku yang beresiko tertular dan menularkan HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip hidup bersama orang dengan HIV/AIDS serta family center pada orang dengan HIV/AIDS. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan komunikasi dan konseling pada orang dengan HIV/AIDS. Mahasiswa mampu memahami prinsip perawatan pada bayi dan juga anak-anak yang menderita HIV/AIDS serta kehamilan pada orang dengan HIV/AIDS. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk merencanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS.
Adapun bahan kajian yang nantinya mahasiswa akan mendapatkan materinya, tentu yang pertama terkait dengan konsep dari HIV/AIDS yang sesuai dengan tujuan CPL dan CPMK, dan kemudian membahas tentang tren isu terkait dengan HIV/AIDS, kemudian perawatan ibu dan anak dengan HIV/AIDS beserta dengan konsep-konsep asuhan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa membahas akan diberikan materi tentang stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS, bagaimana untuk mencegahnya, dan konsep keperawatan paliatif dengan HIV/AIDS, pengkajian keperawatan dengan kasus HIV/AIDS tentunya dengan kasus, penentuan diagnosa, perencanaan asuhan keperawatan, dan juga diberikan materi tentang family center pada orang dengan HIV/AIDS, tentunya bagaimana melibatkan keluarga dalam asuhan keperawatan HIV/AIDS. Kesehatan mental tentu menjadi bagian dalam pemberian materi, serta bagaimana mahasiswa melakukan konseling pada orang dengan HIV/AIDS yang akan melakukan tes, serta yang terakhir mahasiswa akan secara kooperatif mandiri untuk bisa evidence based practice. Dan seluruh rangkaian rencana pembelajaran studi atau RPS ini tentunya dilibatkan daftar pustaka yang tentunya akan mengacu pada salah satunya adalah Association Nursing in AIDS Care, Core Curriculum for HIV/AIDS Nursing, serta publikasi-publikasi penelitian serta pengabdian masyarakat yang saya lakukan tentunya menjadi daftar pustaka atau reference untuk mahasiswa mencari lebih lanjut lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan memasuki pada konsep DIA atau delivery yang pertama. Delivery yang dilakukan yang pertama adalah lecture, yang dimana akan melakukan pertemuan tatap muka dengan mahasiswa, tentunya dengan suasana pertemuan mahasiswa nanti akan melakukan mendengarkan materi atau dalam bentuk ceramah, sehingga mahasiswa juga dapat melakukan pertanyaan kepada dosen. Dan tentunya ini menggunakan platform. Dengan saat ini kita menggunakan Learning Management System atau LMS yang telah dioperasikan oleh Udayana University melalui Online Academic Service for E-Learning Universitas Udayana. Selain itu juga mahasiswa akan melakukan diskusi dalam prosesnya dengan menggunakan aplikasi Cisco Webex untuk bisa bertatap muka secara online. Dan dalam proses delivery penyampaian informasi materi keperawatan HIV/AIDS, mahasiswa nantinya akan diberikan referensi dalam bentuk buku ajar. Salah satunya adalah Association Nurses in AIDS Care Core Curriculum for HIV/AIDS Nursing. Kemudian terkait dengan jurnal yang terindeks nasional dan juga internasional, dan salah satunya adalah jurnal yang telah saya publikasikan dan mahasiswa dapat mengakses di Science of Direct dan juga Web of Science dengan jurnal tahun 2021 dan juga jurnal Scopus. Dan juga mahasiswa dapat mengakses buku saku yang saya buat dan saya telah HKI-kan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya dengan buku saku ini mahasiswa dapat dengan mudah untuk bisa dijadikan media dalam memberikan health education. Kemudian melanjutkan pada I atau interaction. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi dalam suasana di kelas antara dosen dengan mahasiswa, di mana jenis-jenis interaksi ini diantaranya menggunakan small group discussion. Mahasiswa akan diberikan learning tasks atau pemicu kasus yang nantinya akan mahasiswa diskusikan bersama kelompok dengan sebelumnya mahasiswa mendapatkan materinya, sehingga mahasiswa dapat terpacu untuk bisa berdiskusi dengan sesama teman kelompoknya. Dan ini juga mahasiswa dilakukan dengan sistem student project, yang dimana mahasiswa self-directed learning, di mana mahasiswa diberikan penugasan untuk bisa berdiskusi dengan student project dengan mereview jurnal, menganalisis jurnal. Dan di sini juga menggunakan sistem interaksi problem based learning atau PBL, dan juga discovery learning, di mana mahasiswa dengan mudah untuk bisa mengakses, mempelajari lebih luas lagi materi tentang keperawatan HIV/AIDS. Selain itu juga setelah mahasiswa melakukan diskusi, mereka akan melakukan pleno dengan mempresentasikan hasil dari diskusinya dan diplenokan dengan seluruh teman satu kelas. Dan proses interaksi saat ini pun sudah nantinya akan diberikan feedback oleh dosen atau tim teaching, yang dimana ini menjadi hal yang penting yang diberikan kepada mahasiswa. Dan tentunya kita akan berlanjut pada assessment.
Dalam asesmen ini bersifat transparan dan aksesibel, di mana dengan media OASE yang disebutkan tadi, mahasiswa dapat melihat bagaimana proses penilaian dalam bentuk kuis, mereka dapat melihat langsung penilaiannya, ataupun dengan nilai computer based test atau ujian akhirnya, mahasiswa dengan mudah melihat berapa nilai akhirnya pada saat ujian. Itu merupakan transparansi, dan ini juga dilakukan pada saat sebelum mata kuliah berjalan. Itu sudah disepakati bersama dengan para tim teaching, para dosen-dosen pengajar, selain itu juga oleh koordinator akademik prodi, kemudian penjamin mutu pendidikan di prodi, serta juga koordinator program studi untuk mengetahui bersama. Setelah itu dilakukan kesepakatan bersama saat penjelasan RPS kepada perwakilan mahasiswa di seluruh kelas pada satu kelas, dan setelah disepakati bersama tentang poin-poin asesmennya, maka dilakukan penandatanganan. Dan untuk bentuk asesmen terdiri dari formatif dan juga sumatif asesmen. Untuk yang formatif asesmen berjumlah 60% pada mata kuliah ini, dengan rincian small group discussion mendapatkan bobot 20% penilaian, pleno mendapatkan bobot 10% penilaian, praktikum lab mendapatkan bobot 20%, serta student project mendapatkan bobot 10%. Dan dilanjutkan dengan summative assessment, di mana mendapatkan bobot 40%, yang mencakup computer based test atau ujian akhir dari mata kuliah keperawatan HIV/AIDS sebesar 40%. Dan jika ditotalkan, bentuk asesmen formatif dan juga summatif berjumlah 100%. Baik, demikian tadi penjelasan konsep DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment untuk mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Dan selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran dengan mata kuliah ini, dengan tema atau topik yang diangkat pada materi lecture adalah konsep HIV/AIDS pada keperawatan. Baik, terima kasih atas perhatian dan selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat. Oke, selamat pagi adik-adik. Semangat ya, selamat pagi. Ya, baik, sesuai dengan kesepakatan kita, sebelumnya juga sudah kita sepakat dalam RPS dan kesepakatan dengan pimpinan perwakilan dari kalian, bahwa hari ini adalah pertemuan pertama untuk blok keperawatan HIV/AIDS. Dari sini, sesuai dengan kesepakatan di awal juga, kita memiliki tujuan pembelajaran di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penyakit dari HIV/AIDS, kemudian konsep HIV, kemudian transmisinya, patofisiologinya, manifestasinya, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, dan juga penata laksanaan dari HIV/AIDS. Ya, HIV itu virus. Oke, dan AIDS itu? Oke, good. Kalau misalnya orang yang terkena HIV/AIDS itu disebut apa? Oke, ada yang tahu membedakan antara ODIF dan ODA itu apa? Oke, silakan. Kalau orang yang memiliki gejala HIV itu disebut OD, dan yang memiliki AIDS itu disebut ODA. Oke, ODIF dan ODA ya, benar sekali. Dan berikutnya, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana HIV itu bisa menular dari satu orang ke orang lainnya. Mungkin ada yang mengetahui informasi bagaimana HIV itu bisa menular dari satu orang yang terinfeksi menular ke orang lainnya. Ada yang tahu? Oke, silakan mungkin yang di belakang. Penularan HIV tersebut ada 3 proses, ada yang unprotect, yakni melalui sperma dan juga saluran vagina, dan juga ada vertical transmission, yakni dari ibunya dan juga ke anaknya melalui air susu, dan juga ada penggunaan injeksi, yaitu transfusi darah. Ya, tepat sekali. Jadi memang secara umum penularan tersebut yang harus kita ketahui adalah cairan dari alat kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau kita melihat bahwa cairan laki-laki yaitu sperma dan cairan vagina pada perempuan, itu merupakan media yang sangat baik sekali bagi virus HIV untuk bisa menularkan dari satu orang ke orang lain.
Yang disebutkan tadi juga bahwa ada seorang ibu air susunya, apabila si ibu ini belum mengetahui status HIV ini. Itu kenapa orang yang hamil, ibu-ibu yang hamil dilakukan pemeriksaan HIV untuk mengetahui agar segera mencegah penularan lebih masif lagi kepada janinnya atau anaknya. Kemudian injeksi drug itu yang sering terjadi pada masa lampau ya adik-adik ya. Itu terjadi ketika orang-orang belum mengetahui bahwa darah itu dapat menularkan media terbaik untuk menularkan HIV ke orang lain. Sehingga ketika dulu banyak yang mengkonsumsi narkoba suntik, itu ya disuntik di tangannya dan dia mengambil darahnya, agar hemat suntikan itu dipakailah ke temannya. Jadi itu yang mengakibatkan orang itu tertular. Sehingga data yang terdahulu menyebutkan bahwa orang dengan injeksi narkoba injeksi itu sangat tinggi sekali kasusnya. Ya, kalau boleh saya tahu di sini ada yang pernah punya pengalaman bertemu dengan orang dengan HIV? Oke, pernah? Oke, mungkin bisa maju ke depan menceritakan kepada teman-temannya. Kita ingin tahu karena kita ingin mengetahui bagaimana sikap kita sebagai generasi nurse ke depannya untuk bisa bertemu dengan orang dengan HIV. Silakan. Ya, jadi pas itu ketemunya sama KMPA. Jadi kebetulan saya join di BSO KMPA. Jadi itu pasiennya itu BB aja, terus kayak orang normal pada umumnya. Dia nggak ada mengalami kayak kurus yang biasanya kan dilihat-lihat kan ada yang kurus banget itu enggak pasiennya. Dia juga pas waktu saya tanya dia rutin juga minum obat itu rutin. Terus dia itu awalnya cerita kalau misalnya dia kayak punya kehidupan malam seperti itu. Jadi itu saya lupa tahun berapa, tapi untuk sekarang tuh pasiennya kayak sudah sehat, ya seperti orang normal biasa. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Mungkin ada lagi yang memiliki pengalaman lain bertemu dengan orang dengan HIV. Oke, silakan maju ke depan. Kita ingin tahu. Nanti kita akan dengan membandingkan dan kita akan memberikan pesan moral apa saja yang bisa kita dapatkan. Silakan. Kalau saya di saat saya SMA itu kebetulan ada sosialisasi dari Dinkes. Dia juga menggandeng salah satu yayasan untuk menyampaikan informasi terkait dengan HIV/AIDS dan juga kesehatan reproduksi. Nah, pada waktu itu memang sudah dijelaskan materi tentang HIV/AIDS. Kemudian tiba-tiba di akhir sesi salah satu materi menanyakan kalau dari kalian yang kalian observasi apakah ada pasien HIV di sini. Otomatis dari teman-teman menjawab tidak, karena setelah kami lihat kayak memberi tahu atau memperkenalkan dirinya pasiennya itu sama seperti kita, kayak kondisinya sehat, dan beliau bahkan menceritakan kalau mereka itu sudah punya anak juga dan anaknya itu negatif HIV. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman ini. Poinnya yang didapatkan dari dua kasus tersebut adalah yang pertama, dia tidak terlihat, yang disampaikan ceritanya Alisa bahwa tidak terlihat karena dia sudah mengkonsumsi obat. Ya, itulah benefit atau manfaat ketika mengkonsumsi ARV. Ya, pada slide berikutnya adalah proses yang terlihat cukup rumit. Nanti saya akan coba menjelaskan dengan yang lebih sederhana. Tetapi ada yang bisa menyampaikan di slide ini seperti apa maksudnya? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Baik, terima kasih Nas. Jadi di slide tersebut jika saya lihat itu adalah proses replikasi dari sebuah virus, yaitu virus HIV, di mana saat virus itu masuk ke dalam tubuh, dia akan melakukan pembiakan dari peningkatan dan lain halnya, sehingga dia akan membuat salinan-salinan dari virus itu sendiri dan akhirnya virus dalam tubuh itu bertambah banyak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat temannya dulu. Ya, saya mencoba menjelaskan ya adik-adik ya. Ini kalau kalian sederhana disampaikan oleh temannya, iya, proses replikasi dari virus HIV itu sendiri. Ketika lihat contoh yang nomor 1, free virus. Virus ini bebas dia ada dalam tubuh, belum bisa menginvasi dan menginfeksi, belum dia. Jadi ketika dia bebas dalam tubuh, dia ketemu dengan sel yang cocok, dia mencoba binding dan fusion di nomor 2.
Di nomor 2 itu sudah mulai melemah nih CD4-nya. Artinya ibarat kata sistem pertahanan tubuh tentara kita dalam tubuh udah mulai lemah. Dan dia berjuang CD4 dengan virus, ternyata kalah, udah binding dia. Ya, ibarat kata kalian jalan-jalan udah bonding dengan seorang. Itu yang terjadi pada virus HIV. Masuk kemudian dia mulai menginfeksi nomor 3. Ketika sudah binding, ternyata ada celah untuk masuk. Nah, hal yang masuk ke dalam itu yang nantinya yang disampaikan oleh temannya tadi adalah reverse transcription. Jadi ketika dia sudah masuk menginfeksi, dia akan mencoba untuk mencari kode-kode yang pas. Ketika kalian ingat materi-materi kalian waktu SMA tentang kode-kode RNA-DNA, nah dia mencoba untuk mencari yang pas sekarang. Sehingga dia membentuk suatu integrasi dari DNA itu, oh ini yang pas. Dia mengintegrasikan dirinya antara DNA si sel tubuh manusia dengan HIV-nya, virusnya. Ternyata dia terintegrasi sudah pas nih. Ketika sudah terintegrasi seperti ini, dia akan melakukan transcription, artinya mencoba membaca coding-codingnya. Ini sambungkan, sambungkan. Dia mencoba mentranskrip. Dari sana dia sudah pas, ketika sudah transkrip, sudah terbaca dengan jelas, sehingga selanjutnya dia mulai bekerja sama dengan protein. Jadi DNA juga ada kaitan protein. Kemudian setelah dia sudah merasa yakin, protein juga sudah mendukung di dalam sel dalam tubuh, kemudian baru dia mulai budding. Artinya dia sudah mulai imatur dulu. Jadi ibarat kata bayi baru lahir kayak gitu. Nah itu dia mulai keluar nih dari sel tubuh yang sudah dia transkrip DNA RNA sudah nih, kemudian pelan-pelan dia keluar, tapi dia masih imatur. Nah biasanya dengan imatur seperti ini yang ketika datang CD4 gitu yang kuat gitu, dia bisa dimatikan sebenarnya, diikat seperti itu. Tapi sekali lagi prosesnya setelah dari budding, kemudian dia semakin membaik, pembacaannya semakin membaik dari proses pembacaan transcriptionnya. Kemudian dia ada imatur, setelah dia imatur baru kemudian dia maturation. Dan maturation ini kalau kalian lihat dari slide ini terkesannya satu, ya satu masuk satu keluar, tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya satu masuk bisa banyak yang keluar. Prosesnya di mana? Prosesnya di sini, di transcription integration dari HIV DNA, human DNA. Ini yang dikatakan human DNA, dia masuk, dia passing dulu, oh cocok nih, oh saya matching dengan orang ini gitu. Ketika dia sudah masuk seperti ini, dia mencoba untuk assembly yang tadi ada proteinnya untuk memperkuat, ya. Setelah memperkuat dia keluar pelan-pelan, masih bayi, kemudian ibarat kata remaja dan dewasa. Dewasa inilah dia bisa menyebarkan ke sel-sel lain. Semakin banyak sel yang diintegrasi DNA-nya, semakin dia mulai melemah. Proses ini tidak terjadi 1-2 hari. Ya, proses ini tidak seperti COVID-19 yang kemarin kita pandemi, tidak. Dia prosesnya lama. Ada yang tahu berapa lama proses sehingga dia masuk ke dalam stadium AIDS? Ada yang tahu? Oke, silakan. Dari yang saya kenal sebelumnya sekitar 5-10 tahun. Iya, 5-10 tahun adik-adik. Itu kenapa kita match dengan pengalaman dari Alisa dan juga Regita, bahwa kelihatannya orang itu baik-baik saja. Karena mungkin satu, dia patuh dengan obat, atau dua, dia tidak tahu status HIV. Sehingga dia masih biasa gejalanya, enggak biasa aja. Ya, itulah yang menyebabkan HIV/AIDS itu menjadi masalah yang hingga kini sudah 40 tahun masalah ini, tapi masih karena sekali lagi adanya stigma dan diskriminasi. Dan tadi kita membahas konsepnya seperti apa, cara mencegah. Sepertinya cara pencegah, informasi cara pencegahan itu sudah banyak yang mengetahui. Ada yang mungkin bisa bantu saya menjawab? Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi pencegahan penularan HIV itu ada 5 dengan ADCDE terutama. Yang pertama itu ada abstinence, yang dimana itu tidak melakukan hubungan seks sebelum pranikah. Kemudian B itu be faithful, setia dengan satu pasangan. Kemudian C itu kondom, penggunaan kondom pada saat melakukan hubungan seks. Kemudian don't drug inject, di mana penggunaan jarum suntik itu tidak bisa digunakan secara berulang dan tidak menggunakan narkoba tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu education, dengan melakukan edukasi pada masyarakat mengenai apa itu sebenarnya HIV.
Oke, baik, terima kasih. Ya, benar sekali, itu merupakan penjelasannya, dan memang proses dari pencegahan ini memang tidak mudah adik-adik. Saya melakukan penelitian serta melakukan pengabdian masyarakat pun juga memang masih banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana HIV/AIDS dan bagaimana mencegah HIV/AIDS. Ya, saya memiliki sebuah penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Yang ini buku saku yang berkaitan dengan cara pencegahannya, dengan konsep yang dibuat dengan cegah HIV/AIDS dengan rasa cinta. Cinta pun juga ada maknanya, apa yang harus dilakukan. Ini tidak jauh berbeda dengan ABCDE, serta di dalamnya itu bagaimana agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi. Dia paham materi, dia tahu, tapi ketika dia merasa terstigma dan diskriminasi mungkin tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Dan di pengabdian masyarakat saya itu membuat nirmala. Jadi ini dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa daerah Bali, karena pengabdian masyarakat saya di desa yang cukup terpencil, jadi agak kesulitan jika menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun mereka paham, tapi akan lebih mudah lagi karena tujuan saya untuk menyadarkan mereka bahwa pentingnya pencegahan HIV, sehingga dibuatlah buku saku ini dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Bali. Hasil ini merupakan hasil penelitian saya sendiri. Saya melakukan penelitian terhadap orang dengan HIV, dan mereka menyampaikan gejala-gejala yang muncul setelah mereka mengkonsumsi 1-6 bulan mengkonsumsi. Rata-rata mereka menyebutkan secara fisik dan secara psikis. Disampaikan oleh temannya benar sekali bahwa secara fisik begitu banyak list yang saya dapatkan dari hasil penelitian. Jurnalnya bisa kalian baca di reference yang nanti saya akan tunjukkan. Dan secara psikis mereka mengatakan bersedih, kemudian susah tidur, nervous, anxiety, worry, dan seterusnya. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Nurse. Jadi dari penjelasan sebelumnya sudah cukup jelas, dan dari teman-teman juga tadi sempat ngasih informasi tentang pengalaman. Mungkin saya ingin bertanya Nurse, apakah orang dengan HIV/AIDS itu bisa sembuh total karena kan dia punya anak yang tidak negatif hasilnya? Apakah dia sendiri bisa sembuh total? Baik, terima kasih. Ya, baik sekali pertanyaannya tadi, sudah memahami artinya ya konsep yang saya sampaikan, dan sudah langsung dikaitkan dengan implementasi di lapangan. Kalau dikatakan apakah bisa sembuh dengan total, hingga detik ini masih dilakukan penelitian, bahkan penelitian untuk vaksin HIV pun masih sedang diproses, artinya itu masih proses panjang, walaupun sudah 40 tahun. Namun untuk bisa mengkeep virus itu agar tidak semakin berkembang sesuai dengan fase-fase yang tadi, ada integrasi, transcription, dan sebagainya, itulah menggunakan ARV. Jadi dengan ARV ini virus itu akan di-keep sehingga nanti ODIF itu harus melakukan cek viral load, dan ketika viral load itu hasilnya undetected, artinya tidak terdeteksi, artinya kan masih ada tapi tidak terdeteksi, itulah dikatakan orang itu bisa memiliki keturunan yang keturunannya tidak menghasilkan positif HIV. Itu seperti cerita dari temannya. Oke, sudah mulai paham? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah tidak ada yang ingin didiskusikan dan waktu juga sudah membatasi. Saya persilahkan kalian untuk mengakses jurnal saya, hasil penelitian, dan juga kalau saya ingin membaca buku saku ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Bali, silahkan untuk kalian sebagai reference pemahaman kalian tentang bagaimana kalian sebagai perawat nantinya tidak melakukan stigma, tidak melakukan diskriminasi kepada orang dengan HIV, dan menggunakan silakan bahasa Indonesia dan bahasa Bali untuk bisa menyampaikan bagaimana seharusnya kita sampaikan secara edukasi. Dan untuk learning task SGD nanti saya juga akan melihat evaluasi dari kalian. Itu ada di OASE, silahkan diakses OASE-nya untuk learning task SGD small group discussion kalian. Dan untuk kuisnya juga ada di OASE, bisa kalian cek langsung di OASE. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas partisipasi kalian. Kita bertemu lagi pada sesi pleno untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.